Selamat datang Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita masuk dalam pertemuan kedua yang berjudul Yesus adalah anak manusia, Raja Kerajaan Surga. Diambil dari Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Tujuan dari pertemuan dua adalah: pertama, peserta menyadari bahwa Yesus adalah anak manusia atau Raja Surga yang akan menghakimi manusia pada akhir zaman. Yang kedua, peserta menyadari diri sebagai hamba-hamba yang setia dari Yesus Raja Surga. Yang ketiga, peserta melaksanakan perbuatan baik terhadap sesama yang menderita sebagai pelayanan kepada Yesus Raja Surga. Baiklah, untuk mengawali pertemuan ini, mari kita buat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, kita bersyukur karena Tuhan kembali menghimpun kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah diajak untuk mendalami kebenaran bahwa Allah adalah kasih. Kita mengenal Allah dan percaya telah dikasihi oleh Allah, sehingga kita pun mengasihi sesama. Dalam pertemuan kedua ini, kita akan mendalami Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Di dalam perikop ini, kita akan melihat bahwa Yesus adalah anak manusia, Raja Kerajaan Surga. Ia memegang kuasa atas kerajaan abadi, dan pada akhir zaman ia akan menggunakan kuasanya untuk menentukan siapa yang layak masuk kerajaannya. Marilah kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita berdoa bersama dalam doa pembuka. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami untuk percaya bahwa Putramu, Yesus Kristus adalah Raja Kerajaan Surga. Dialah yang menunjukkan jalan bagi kami untuk mencapai kebahagiaan abadi bersamamu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami sabda-Mu, dan bukalah hati kami bagi sabda-Mu agar dapat menerima sabda yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita siapkan bacaan kitab suci hari ini. Mari kita buka Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Pembacaan kitab suci diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makanan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah
kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar di dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku dan saudari terkasih, mari kita masuk dalam pendalaman iman. Pendalaman iman terdiri dari beberapa pertanyaan untuk menambah pengetahuan kita tentang firman yang telah kita baca. Kita masuk dalam pertanyaan pertama. Siapakah anak manusia? Kita bisa lihat pada ayat 31 yang berbunyi, "Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya." Itu juga disebut dalam kitab Daniel bahwa anak manusia adalah pribadi yang datang dari langit, dari surga, dan bukan seorang manusia yang datang dari dunia. Terlihat pada Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Allah memberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan sebagai raja. Kerajaan yang berada di bawah kuasa anak manusia itu tidak akan musnah. Kerajaan ini adalah kerajaan surga yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Dan anak manusia itu akan menjadi raja kekal. Anak manusia yang dinubuatkan dalam kitab Daniel itu adalah Yesus. Ia memegang kuasa atas kerajaan abadi. Dan pada akhir zaman, ia akan menggunakan kuasanya untuk menentukan siapa yang layak masuk ke dalam kerajaannya. Walaupun dia berkuasa atas kerajaan surga, anak manusia itu hadir di dalam diri orang-orang yang menderita. Karena itu, kebaikan yang dilakukan terhadap orang yang miskin dan menderita itu dilakukan bagi dia. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Apa yang dilakukannya pada akhir zaman? Apa yang menjadi dasar penghakimannya? Kita bisa lihat pada ayat 31 sampai 33. Ayat 31 telah dibacakan, kita masuk ke ayat 32. "Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing." Ayat 33, "Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya." Dapat dijelaskan bahwa pada akhir zaman, Kristus anak manusia akan datang dalam kemuliaannya dengan diiringi oleh para malaikatnya. Lalu ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Karena bersemayam di atas tahta, dapat dikatakan bahwa ia adalah raja.
Pada waktu itu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan Anak Manusia untuk diadili. Walaupun yang disebut adalah semua bangsa, pengadilan ini dilakukan kepada setiap orang, bukan kepada setiap bangsa. Dengan kata lain, semua orang dari segala bangsa akan dibawa ke hadapan Anak Manusia dan setiap orang akan dihakimi. Dalam pengadilan itu, Anak Manusia akan memisahkan seorang dari yang lain, seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, sedangkan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dasar yang digunakan oleh Anak Manusia untuk menghakimi adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan di dunia. Perbuatan yang mana? Perbuatan yang dilakukan terhadap orang-orang yang menderita, yaitu yang lapar, haus, telanjang, sakit, dan di dalam penjara. Mereka adalah saudara dari Anak Manusia, Raja Kerajaan Surga itu. Sehingga apa yang dilakukan terhadap mereka sebenarnya dilakukan terhadap Dia. Mari kita masuk ke pertanyaan ketiga. Siapa yang diumpamakan dengan kambing dan domba? Apa yang mereka lakukan? Kita lihat pada ayat 35 dan 36 serta ayat 42 dan 43. Untuk yang diumpamakan domba terdapat pada ayat 35 dan 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Untuk yang diumpamakan sebagai kambing, kita lihat pada ayat 42 dan 43. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Di sini diceritakan bahwa domba melambangkan orang benar, yaitu orang yang melakukan kebaikan selama hidup di dunia. Ada 6 kebaikan yang mereka lakukan, sehingga dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama, memberi makan orang yang lapar dan memberi minum orang yang haus. 2 perbuatan ini merupakan kebaikan yang mendasar karena menyangkut kebutuhan dasar manusia. Orang yang kekurangan makan dan minum akan menjadi lemah badannya. Hal ini bisa membuat orang menjadi sakit dan bila berkepanjangan orang dapat kehilangan nyawa. Yang kedua, memberi tumpangan kepada orang asing dan memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Tempat untuk berteduh dan pakaian membantu orang untuk bertahan dalam cuaca, apalagi di malam hari atau pada musim dingin. Yang ketiga, melawat orang sakit dan mengunjungi orang yang dipenjara. Kehadiran dan perhatian kepada kedua kelompok orang ini dapat mendatangkan kegembiraan bagi mereka dan meringankan penderitaan yang mereka alami. Sedangkan kambing melambangkan orang terkutuk yang tidak pernah memperhatikan apalagi mengasihi Tuhan yang hadir di dalam diri orang-orang miskin dan menderita. Mereka tidak memberinya makan ketika ia lapar, tidak memberinya minum ketika ia haus, tidak memberinya tumpangan ketika ia seorang asing, tidak memberinya pakaian ketika ia telanjang, tidak melawat ketika ia sakit, bahkan tidak mengunjunginya ketika ia di dalam penjara. Kemudian kita masuk dalam pertanyaan keempat yang berbunyi, apa yang dilakukan oleh Anak Manusia terhadap mereka yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri? Kita bisa lihat pada ayat 34 dan 41 yang berbunyi, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku,
Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Anak manusia menyebut mereka yang ditempatkan di sebelah kanannya sebagai orang-orang yang diberkati oleh Bapa-Ku. Ia juga menyatakan bahwa mereka akan menerima kerajaan yang telah disediakan bagi mereka sejak dunia dijadikan. Demikianlah orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal, yang juga disebut sebagai kerajaan yang telah disediakan bagi mereka. Sebaliknya, orang-orang yang dilambangkan dengan kambing yang ditempatkan di sebelah kirinya itu akan dienyahkan ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Api yang kekal itu sebenarnya tidak disediakan bagi manusia, melainkan untuk iblis dan para malaikatnya. Tetapi apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia ini telah membawa mereka ke tempat itu. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai pesan moral dan penerapannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kabar baik untuk manusia. Tuhan Yesus yang kita imani adalah Raja yang berkuasa atas kerajaan surga selamanya. Ia memegang kuasa atas kerajaan abadi dan memiliki kuasa untuk menentukan siapa yang layak masuk ke dalam kerajaannya. Sekalipun ia adalah Raja atas surga, Tuhan Yesus dekat dengan manusia di dunia ini karena ia hadir dalam diri orang-orang yang menderita. Yang kedua, identitas kita, bahwa kita, para pengikut Kristus, adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak manusia yang berkuasa atas kerajaan surga. Jika Yesus adalah Raja kerajaan surga, kita adalah hamba-hambanya yang setia kepadanya dan senantiasa siap melayaninya. Ketiga, cara hidup kita. Karena kita adalah hamba-hamba dari Raja kerajaan surga, kita senantiasa melayaninya. Bagaimana kita melakukan hal ini? Selama menjalani kehidupan di dunia ini, kita dipanggil untuk memperhatikan sesama yang menderita. Karena apapun yang dilakukannya terhadap mereka sebenarnya dilakukan bagi Kristus, Tuhan yang berkuasa atas kerajaan surga. Pelayanan terhadap orang-orang yang menderita adalah tanda kesetiaan sebagai hamba-hamba Kristus, Raja surga. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dengan ini pertemuan kedua sudah selesai. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang telah Kau nyatakan kepada kami. Sabdamu mengingatkan kepada kami akan kebenaran iman yang kami terima, yaitu Yesus, anak manusia itu adalah Raja yang berkuasa atas kerajaan surga. Kami mohon bantulah kami agar senantiasa menyadari bahwa kami adalah hamba-hambanya yang senantiasa setia melayaninya dengan perbuatan baik dan pelayanan kasih terhadap sesama, terutama yang menderita. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, pertemuan BKSN hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.